apa muqawwimatul hayati, apa piro-piro kang jejekaken kehidupan lihadhil ummati kedue ikilah umat allati kadat kang parek apa hadhil ummah bisababi khumuliha sabab kemundurani umat wa jumudiha lan bekuni umat parak iku tuktabu dan catat sapa umat dan catat fi asfaril umami ing dalam piro-piro buku catatan piro-piro umat al-mundarisati kang habis ataupun kang musnah. Mata nasya'aha ula'id talamidhu. Kapan wis tumbuh sapa ula'id talamidhu. Alladzina rupane wong akeh yurabbuna kang dan didik sapa alladzina tilkal tarbiyatah kelawan mengkono-mengkono pendidikan as-sahihata kang bener. Wa dakhalu lan mlebu sapa talamid mlebu mu'tarakal hayatil ijtima'iyyati ing kancah pertempuran kehidupan, kancah pertempuran kehidupan al-ijtima'iyyati kang bangsa sosial, kang bondo bareng-bareng. Kana moko ono iku minhum saking haula'id talamid apa ma barang la ainun kang ora ono meripat iku ra'at nyawang apa ainun wala uzunun lan ora kuping sami'at mireng apa uzun wala khatar lan ora kumrentek wala khataran ora kumrentek ala qalbi basyarin ing atase atine manungsa. Jadi yang akan meluruskan kembali penyimpangan dari kehidupan ini adalah pemuda-pemuda yang dididik dengan dua dasar kemarin. Apa dua dasar iki kelingan ra? Satu, apa? Akhlak, dua, cinta tanah air. Nah, dari pemuda-pemuda yang dididik dengan dua dasar tadi itulah penyimpangan-penyimpangan ini akan nanti diluruskan. Jadi ngeten. Itu sudah menjadi fitrah Allah bahwa nanti tidak hanya di sini, di mana-mana itu kekuasaan yang sudah lama dipegang itu akan menjadikan penyelewengan, penyimpangan. Kekayaan yang lama sekali dipegang turun-temurun itu pun juga akan menimbulkan ketidakpatuhan, penyimpangan. Itu wis dadi fitrahnya Allah. Nah, maka juga menjadi fitrahnya Allah, nanti akan ada pemuda-pemuda yang mampu untuk meluruskan. Siapa pemuda itu yang mampu ini? Orang yang dididik dengan apa? Dengan akhlak, dididik dengan cinta tanah air. Nah, kalau orang yang dididik dengan dua ini sudah
masuk di kancah peperangan kehidupan, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan orang. Betul mawon. Saking luar biasanya. Dulu peranan seperti ini dipegang oleh tentara, yang tentara ini asal mulanya dari santri. Kalau ulang ya, dulu peranan ini dipegang oleh tentara yang asal mulanya dari santri. Jadi hampir seluruh tentara itu awal mulanya itu santri, bahkan kiai, nah itu yang meluruskan. Maka nopo nggih, harusnya menjadi kegelisahan yang sangat dalam kalau sudah dunia kampus itu sudah dikooptasi oleh pemerintah. Dicaplok secara halus oleh pemerintah. Dengan cara apa pemerintah? Ya dengan anggaran dan kekuasaan jabatan. Jadi rektor itu dipilih oleh Civitas Academy. Tapi ada satu suara yang sangat dominan. Yang punya hak veto siapa? Menteri Pendidikan. Walaupun Arab dipilih sapa wa, le ora cocok kelawan menteri ini tetap ora ada dadi. Disetir ngono. Terus akhir-akhir ini ono yang namanya forum rektor. Ngono ya. Forum rektor. Ini untuk dikendalikan. Mahasiswa-mahasiswanya sudah dimanja dengan fasilitas uang ataupun apa. Jadi lek wis ngene iki wis repot. Yang dulu menyuarakan kebenaran sekarang sudah larut dalam, jadi wis repot lah. Nah, santri tidak terbiasa menyampaikan. Nah, ini jadi durung wayahe. Engko santri-santri saiki alhamdulillah. Santri-santri bimakna wedalan pesantren sudah keluar, sekarang sudah tampil menyuarakan kebenaran itu. At-tarbiyatul haq ruhul hayat. Utawi pendidikan kang bener iku ruhul hayati, iku ruhe kehidupan. Wal ilmu utawi ilmu iku damul watani, getai tanah air. Wala tumkinuna, lan ora kongang na ing kita opo al hayatu urip, as-sa'idatu kang bejo, illa bihima angin kalawan ruhul, illa kalawan tarbiyatul haq lan al-ilmu. Fattarbiyatu muka utawi didik, pendidikan artinya mendidik, iku tadfa'uh dorong opo tarbiyah ila sa'yi marang berjuang, ngeten mawon artikan berjuang. Walaupun bersa'i ini kan berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan sekuat tenaga niku wis berjuang. Wal amali lan bekerja atau melakukan. Wal ilmu utawi ilmu iku yurshidu nutuakan apa ilmu, nutuhakan ila tariqis sa'adati marang dalan kebejan. Jadi pendidikan yang benar tadi itu loh, pendidikan yang benar itu kalau sudah mempunyai dua komponen tadi, mendidik orang untuk menjadi berakhlak, berbudi pekerti, yang kedua untuk cinta tanah air. Itu pendidikan yang benar.
Itu ruhul hayat. Ruh dari kehidupan. Artinya ini, kalau sudah pendidikan bobrok, rusak, dan anak-anak didik itu sudah dididik dengan didikan yang rusak, maka tunggu bangsa itu akan musnah, hilang, rusak, habis. Kenapa? Karena mau tidak mau, pemimpin baik yang formal atau non formal itu akan berhenti sendiri, harus ada regenerasi. Lah kalau sudah generasi berikutnya, sudah pendidikannya sudah tidak baik karena tidak punya akhlak, karena sudah tidak punya cinta tanah air. Yes, pemimpin yang model kayak gini akan apa yang ia lakukan? Tidak bisa apa-apa. Maksudnya. Kilo bahaya ini pendidikan kalau sudah tidak baik. Nah, wal ilmu damul hayat. Ilmu umum, ilmu apa wae, itu adalah darah daripada kehidupan suatu bangsa. Kalau sudah tidak ada pengetahuan ataupun sudah tidak ada banyak minat orang-orang memperdalam pengetahuan, darahnya sudah sempit, darahnya sangat sedikit. Tambah banyak ilmunya, tambah luas pengetahuannya, wawasannya, itu sama dengan darahnya tambah banyak, segar. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan dua ini. Dengan tarbiyah yang hak, ilmu yang luas. Bisa luruh kita. Nah sekarang kalau kita melihat keadaan kita, itu dikatakan kenapa kok demikian? Fattarbiyatu tadfa'u ila as-sa'yi wal 'amal. Didikan yang benar itu akan mendorong untuk berusaha total dan untuk melakukan kebaikan. Pasti nih. Karena orang yang kemarin punya akhlak dan punya kecintaan, itu orang yang punya kecintaan itu, cinta, dia akan memberi banyak sekali kepada yang dicintai dan ia masih merasa sedikit yang ia beri. Dan menerima sedikit dari yang dicintai tapi sudah merasa sangat banyak sekali. Niki sing hampir-hampir saat ini sulit ditemukan yang cinta tanah air dengan ciri khas ini loh. Dia memberi banyak kepada tanah airnya, tapi dia masih merasa sedikit yang saya beri, maka harus tambah. Loh. Dan dia menerima sedikit dari tanah airnya, tapi dia sudah merasa banyak. Lah seperti ini nih sekarang sulit. Yang ada sebaliknya. Memberi sedikit kepada bangsanya, tapi sudah merasa banyak, dan sudah menerima banyak sekali dari bangsanya, tapi dia merasa sedikit. Kenapa? Ya karena tidak ada cinta tadi itu. Karena tidak pernah dididik dengan cinta tanah air. Maka piye nyawang. Ngapunten boten kula niki meremehkan sekolah. Tapi yang mampu mendidik akhlak yang baik, cinta tanah air yang betul-betul sampai berani berkorban, itu anak-anak santri. Lek di luar sana nyoba lah secara umum nyoba. Kira-kira nih lek wis sekolah, lulus untuk ijazah, mbus segala tingkatannya. Dia mau bekerja bermakna mengabdi atau mau bekerja bermakna supaya dapat sesuatu. Ayo, sing sekolah, so iki ngapunten boten kula meremehkan mereka, wong itu boleh kok, ora salah ngono lho.
Lah ora salah to wong kerja untuk dit ora salah to. Sekolah, bar sekolah pengin kerja untuk dit. Ini ora salah. Nggih. Tapi lek tarbiyah pondok itu setelah pandai, dia akan mengabdi di masyarakat tanpa mengharap sesuatu. Itulah cinta. Itulah cinta. Kalau orang memberi untuk mendapat, itu tidak cinta, transaksi. Oke tunggale, kabeh wong ngono. Nggih, golek nang pasar pirang truk nemu kowe. Wong ngekeki tomat gara-gara dikeki dhuwit. Ana wong ngekeki dhuwit gara-gara dikeki beras. Oke ora tunggale lek ngono. Tapi orang yang memberi tanpa pamrih. Nah ini tapi santri sudah agak lama dimarginalkan, dipinggirkan, dipandang sebelah mata. Bahkan apa? Disematkan kepada santri orang yang tidak cakap untuk melakukan apapun. Khususnya di dunia formal. Santri sudah lama dicap tidak cakap untuk berbuat di dunia formal. Wis ojo meneng jadi pejabat. Jadi pekerja pabrik ngono santri mungguhi kono siji tok gara-gara ra duwe ijazah. Lah sing salah santri ra duwe ijazah ki santri ra duwe ijazah apa gara-gara kono ora ngetokke ijazah nang santri? Lho. Lho? Lek pengin santri duwe ijazah ya kono tokno santri ki lek ngene-ngene entuk tak ijazah. Ijazah kertas kok. Nggih. Iki sisi negatif iki. Lho sini wae lah ngene-ngene Kang. Umpamane Pak Mudin sing tukang nikah kene iki lho. Mudin iki lek ora duwe ijazah setingkat SMA entuk. Lho, entuk ora? Ora entuk Kang, dadi pejabat ora duwe ijazah ana ora? Jabatan apa sing formal sing tanpa ijazah? Blas. Apa? Mudin tukang ngrumat wong mati. Ngono apa jenenge Mudin? Ngono piye? Lek ora dijazah ya ora? Kudu duwe. Terus pejabat-pejabat teng KUA kuwi. Iso ora? Atau ngajar-ngajar. Artinya ngajar bimakna diakui formal loh ya. Lek ngajar tanpa diakui akhirnya jadi honorer, sak piturute oke. Sing kula maksud sing diakui sehingga sederajat dengan mereka-mereka yang punya ijazah formal itu. Ngono ono ora? Ora ya. Padahal lek dihitung-hitung salah sapa? Salah santri sing ora duwe ijazah karena bentuk ijazah dan persyaratannya harus berupa sekolah ini. Atau karena mereka yang tidak memberi. Rungok niki pokoknya rungok nih. Tapi ada hikmah yang luar biasa. Karena santri mulai awal tidak memandang ijazah, akhirnya apa? Ya ketika dia nanti sudah punya kemampuan di bidang suatu yang ia pelajari di pesantren, maka dia tidak berpikir formal tadi niku. Akhirnya apa? Ya wis ngajar ya iso ikhlas. Ngono. Nggih. Ya aku udah mikir, santri kabeh kok duwe ijazah ngono piye nyoba. Sing memegang peranan-peranan non formal di masyarakat itu sapa? Gak terbayangkan lek kabeh niku nunggu kantor buka. Lek cara formal kan cara luar negeri kan kabeh formal. Nggih. Ana wong mati laporan kudu nunggu kantor buka. Ngono ya. Mati orang tuh dipendem kecuali wis entuk surat kematian. Nu ngenteni kantor
buka. Lah ngono lek cara formale ngeten niku nggih. Belajar kudu ngenteni jam itu sampai jam sekian. Lek cara luar sana formal belajar bengi iki entuk ora? Rento. Kudune wong iki kabeh jam 7 sampai jam 3, jam 12, jam 2. Formal. Jadi ngene lek ana mbak-mbake kok istihadhah. Niku kudu nunggu jam 7 arep takon. Jam napa? Durung buka kantor iki. Nah, kudu peribahasane ngeten niku. Ana wong padu karo tanggane niku kok laporan usik nunggu jam kantor buka. Iki nyoba ngene lho, kowe masuk rumah sakit bukan jam kantor ngono. Lha ora bururot banget ditangani dokter apa gor didekok tok. Dekok tok nang UGD udah. Reka-rekae ditangani ngene-ngene. Itu duduk dokter niku sing nangani niku. Nggih. Kenapa? Nunggu formal. Nggih. Lek ngono kabeh iki piye coba? Lah Indonesia niki orang sulit memandang Indonesia kenapa? Karena umumnya di luar sana, Eropa mana-mana itu apa-apa formal. Maka ketika melihat Indonesia, lho kok iso ngono ya? Indonesia niki wong tidak membangkang pemerintah. Bayar pajak, gitu. Ora kokean demo, ora kokean nuntut. Ki goro-goro keberhasilan pejabat apa goro-goro didikan yang non formal tadi? Hah? Iya. Oke, wong ora nyolong niku goro-goro wedi dihukum ngerti undang-undang KUHP lek nyolong apa goro-goro didikan agama? Dam. Cuma sing iki ora tahu terbaca, terdetek. Nggih. Nah, cuma ya niku apa lek pingin iren-irenan ya iri wong kene sing napa lebih banyak berbuat dan nyoto-nyoto hasil tapi tidak diakoni. Lek arep iren-irenan lho nggih. Kono sing berbuat sedikit tapi sudah sangat diakui, dihargai. Ngono nggih. Nah, cuma nggih napa kelebihannya dan keutamaannya apa? Akhirnya gandeng ngono wis terbiasa ngono ya wis ngono ya. Ya wis ngene lho Kang. Dadi ikhlasin. Karena itulah sing mungkin dadi apike. Ngono lho. Dadi apike kebangsaan iki ngono lho. Ya Allah. Pun di kula matur-matur bolak-balik ngene iki kula gor pingin santri sing semangat ngono lho. Santri sing semangat. Lho kok koyok-koyok santri kok ndak punya masa depan kok ora trimo. Lho terus kok seakan-akan kita kiainya ya sing gawe iki kok arep nyetak orang-orang tanpa ada harapan, tanpa ada yang dapat ia harapkan niku mosok awak dhewe arep ngono. Ngono lho. Yo kita bikin pesantren, yo didik gini-gini karena kita punya pandangan ke depan sana, ini sangat dibutuhkan ngono. Ini lho nggih. Nanti 2030, 2000 dan 2024 bar kuwi 29 berarti 34-an nggih. Itu 10 tahun dari sekarang 15 tahun. Itu Indonesia ini punya bonus monografi pemudanya ataupun orang-orang yang umur produktif itu lebih banyak dari yang tidak produktif, di mana di negara-negara lain itu sebaliknya. Karena keterbatasan memang dibatasi angka kelahiran dulu kayak Jepang, Cina ya anak hanya 1, Jepang 2, Singapura 2. Rata-rata lah sana-sana itu 2, 1, 1, 2 ngono tok. Itu akhirnya Indonesia ini punya pemuda yang banyak. Nah ini
kita coroni semangat itu punya semangat yang besar lah. Cuma perlu diingat ngeten nggih, wong padha-padha tuwane nih. Aku luwih padha tua ya kowe wis tua ngono lho. 15 tahun kasok. Aku wis duwe putu akeh mesti ini. Mesti duwe putu akeh. Kowe wis duwe anak akeh mesti ini. Nah, ngono ta? Niku ngene. Setiap kemajuan dunia selalu biasanya umumnya itu di mana-mana disertai dengan kemunduran rohani atau batiniah. Dan ini tidak bisa diatasi kecuali oleh ulama-ulama, orang-orang yang punya agama. Artinya betul-betul megang agama. Mereka ya agama. Tapi mereka tidak akan menemukan solusi kecuali kembali kepada agama. Lah terus siapa yang mampu menjelaskan agama dengan benar? Kalau bukan santri. Maka santri sangat dibutuhkan nanti. Ngini, lek ngapunten nggih, lek cara sekolah belajar agama. Bisa ndak belajar agama sampai mengerti inti sarini agama sing noto ati seorang. Itu takoni, saged betul. Dididik dari MI, Sanawiyah, Aliyah Negeri, terus UIN, Negeri. Iki tetap dianggap, Bu. Bisa enggak mereka itu sampai betul-betul menguasai rohani? Sakit betul? Tidak. Sing iso ngene iki kan pesantren gitu. Sing pesantren lah kita nih lho, Kang. Sebab sekarang sudah banyak tumbuh pesantren bermakna sekolah formal yang diasramakan. Ngono lho. Itu ya surah kita bahas. Sing kita bahas ini. Nanti berarti kita itu nanti sangat dibutuhkan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah bergelimpangan harta dunia, tapi mereka kosong. Kenapa? Karena ada link yang putus bahkan hilang, yaitu apa? Rohaninya tidak sambung. Nah ini peranannya santri itu sangat-sangat vital di sini. Sampai bahasa kula niku ngene kan. Umpama kowe rada duwe ijazah kok sumben pejabat nang apa? Nang kantor apa lah, apa nang pabrik apa lah. Niku lho kok yakin sih, iki dadi kiai ini kan. Udah ngono. Pamane ngene lho. Santri kan yo iso duwe ijazah to. Ya ono iku. Terus sumben kerja di instansi apa meneh? Apa kerja nang Pertamina? Ditugaskan Pertamina di unit apa ngono to? Iki kok kula yakin. Sing dadi kiai ini nang unit ngono sapa? Sing padha-padha mangkat sekolah formal mau apa sing saka santri? Hah? Lek melihat fenomena sekarang wong sing iso maca Quran tok wis dadi kiai ini kok. Apa mending wis rada medeng-medeng ini iki. Gira. Itu maksud kula. Tapi kok wajah ora prospek lho. Kula niku sing tak anyele niku. Lho berarti kok kayak seakan-akan kula Pak Yai niku kan seakan-akan mau nyari orang supaya nanti gagal hidup. Gagal hidupnya. Kan koyo-koyo ngono lho. Lho kula lek di ngono lek tertuduh mulai saiki berarti kula. Betul ora? Nah, kalau napa? Ndak, iki sangat-sangat prospek ngono lho. Dengan catatan apa yang kita sampaikan mampu diserap oleh seluruh oleh peserta dididik oleh santri ini. Prospek tapi lek ora gelem menyerap ya percuma juga, ngono. Jadi akhirnya ya bukan pesantren bermakna ungguran tempat bentuknya, tapi apa? Transformasi yang ada di dalam pesantren ini sing kula maksud. Seberapa kau dapat tangkap ngono. Tanpa kita nanti melupakan keahlian-keahlian di lain keagamaan. Tapi itu nanti, artinya nanti itu saya kaya tak sampai kene ku lek pengen belajar apa sedelok wis dadi.
Santri yang bakat mamane pingin aku kudu disertai pinter bahasa Inggris. Kira-kira iki kuwi lek umpamane topo nang pare ngono 6 sasi ngono. Medeng topo wis kuwi mondok nang pare kursus bahasa Inggris aja mulih 6 sasi ngono. Kira-kira mulih isi bahasa Inggris ora? Pun saged dereng. Nah, kalau kok yakin iso lho. Jadi kalau memang butuh bekal itu ke sana. Kalau memang butuh bekal nanti harus bisa grafis maunya. Ya kursus komputer grafis 3 bulan sudah bisa. Arab kursus apa sekarang? Nggih rata-rata 3 sampai 6 bulan itu sudah bisa. Nah, tapi lek belajar kitab iki ono khusus belajar baca kitab memahami betul ngono setahun ya aja dalam sasi ono ora? Hah? Lek ono kula tak daftar ke. Biaya ini mahal Pak ora apa-apa menghemat waktu. Nah, nggih. Dieling-eling pendidikan yang benar, ruh dari kehidupan, ilmu adalah darah dari kehidupan. Nanti dilihat di masyarakatmu, ya termasuk anak-anakmu, delok apa? Delok. Kalau mau tetap eksis, maka apa? Harus pendidikan yang benar, ilmu yang luas. Pun. Ini masyarakat yang ngono. Cara dididik yang benar, tambah ilmu. Ngono. Nah, sekarang yang banyak berhasil di luar sana itu ilmu. Kita harus akui ilmu begitu sangat-sangat dihargai orang-orang yang punya pengetahuan ini di luar sana. Tapi karena tidak disertai dengan akhlak, akhirnya pengetahuannya tidak menimbulkan kemaslahatan ke masyarakat, tapi mafsadah. Gampangnya matur ngopo? Ilmunya tidak menjadi solusi, tapi ilmunya menjadi problem. Yang banyak memberi solusi itu wong sing ora patek pinter apa sing pinter-pinter? Pinter-pinter malah ngerocoki wis golek duit wae sing bikin. Alhamdulillah. Pun nahnu fi hajatin ilal masani'il wataniyah wat tijaratil wataniyah. Nahnu tawi kita iku fi hajatin iku ing dalam sangat butuh ilal masani'i marang piro-piro pabrik al-wataniyati kang bangsa tanah air. Wat tijarati al-wataniyah lan perdagangan kang bangsa tanah air. Litana lah terapun merkoleh apa al-biladu negara merkoleh al-istiqlalah ing kemerdekaan al-iqtisadiyah kang bangsa ekonomi wa tatakhallasu lan lepas atau selamat min niril hajati saking sengatani butuh ingda marang saking sengatani butuh ilal ajanibi marang pira-pira wong liya. Faman muka utawi sapene wong sa'a kang berusaha sapa man nahwa istiqlalil watani ing arah kemerdekaan tanah air. Ing arah-arah kemerdekaan tanah air wa takhlisihi lan
ngelepasaken al-waton dilepaske min mad diyadihi saking dawane tangane waton ila ghairihi marang liyane al-waton kana maka ana sapa man ana iku ar-rajulul wataniyah iku pemuda kang patriotik, iku pemuda atau orang yang patriotik alladzi tanha kang tunduk amamahu ing dalem ngarepe man apa ar-ru'usu pira-pira kepala ijlalan korona ngegungaken. Ngeten nggih. Kita sangat-sangat butuh kepada al-masani al-wataniyah. Pabrik-pabrik yang dimiliki oleh orang-orang yang patriotik, artinya dimiliki pribumi. Perdagangan yang dimiliki pribumi. Itu jenengan masani al-wataniyah, at-tijarah al-wataniyah. Kita butuh. Supaya apa? Supaya negara ini mendapatkan kemerdekaan ekonomi, bisa lepas dari sengatan ketergantungan pada orang lain. Tunggu nih. Oke. Jadi ketergantungan ataupun ketidakmerdekaan secara ekonomi itu akan membawa suatu bangsa itu kepada penjajahan model baru. Jadi kalau secara sudah ekonomi tidak bisa berdaulat, secara ekonomi tidak berdaulat, maka dan secara kebutuhan karena secara ekonomi dia tidak berdaulat, kebutuhannya begitu sangat tergantung kepada negara lain atau orang lain, maka negara lain, orang lain itu akan menyetirnya. Dan ini bukti nyata saat ini di dekat kita. Itu apa? Timur Leste. Timur-timur dulu yang minta merdeka mokso. Akhirnya merdeka tenanan. Ya tak? Itu saat ini ya hanya menjadi perahan-perahan dari negara luar. Setelah merdeka ditampani Australia, sekarang hampir 23 tahun kemerdekaannya. Tapi saat ini sudah bangkrut. Kenapa? Karena secara ekonomi dan kebutuhan tidak bisa dicukupi sendiri. Sangat-sangat tergantung Timur Leste itu dengan apa? Dengan Indonesia dan Australia. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu diimpor dari Indonesia dengan harga tinggi. Mau tidak mau. Kenapa? Karena kalau diambil dari negara lainnya terlalu jauh. Transportnya terlalu mahal. Ambilnya di Indonesia. Dan juga Australia. Karena dulu karena tidak percaya Indonesia, akhirnya mereka diterima oleh tentara Australia yang katanya mau bantu, tapi kenyataannya ya tidak bantu karena anak yang diharapkan. Akhirnya sekarang terjepit di dua nih. Butuhnya nang Indonesia, Australia itu sudah menguasai beberapa sektor-sektornya. Akhirnya sekarang ini mau narik yang ketiga untuk memecah. Nah, mengundang siapa? Cina. Maka dirunguk nih. Kalau sudah secara ekonomi orang itu tidak mandiri,
maka secara pemikiran juga dia tidak akan mandiri, juga untuk memutuskan sesuatu dia tidak bisa mandiri. Maka dirungune sing iki sing paling penting. Santri ketika nanti berjuang harus mandiri secara ekonomi, dan kemandirian santri itu yang mulai berjuang itu melalui dua cara. Satu, memang secara zahir dia sudah punya penghasilan, artinya dia punya sumber kemandiriannya. Paham? Nah, iki wis. Nomor dua, dengan ia tidak cinta dunia. Kemandiriannya lek gelem ngono. Jadi kudu gelem rekoso. Orang ngarep sopo-sopo. Akhir mandiri. Salah satu dua ini caranya. Len isok memang ya betul-betul mandiri. Kalau tidak, ojo paten. Udah. Ojo paten. Baru dia itu bisa berbicara, mengarahkan rakyat dengan kenapa? Karena dia mandiri. Tapi ngapunten nih, santri yang terjun berjuang di masyarakat itu sudah tidak mandiri, ya tidak bisa mengarahkan. Mesti disetir. Apa mending manggon daerah Sulu Raya yang budaya hedonismenya sangat kuat sekali sampai sekarang. Jadi Sulu Raya niki pokok min turunan sopo dunyune sepiro karek ngono tok. Iki sing didelok iki Sulu Raya. Ya tak pikir ora Sulu Raya tok, nang ndi ora do ngono, nggih. Lah ngono to. Lah ngono kok awak dhewe ini mau menyampaikan teruskan sesuatu yang tidak pas. Kalau belum mandiri sulit. Makanya syaratnya dua tadi itu. Mandiri yang betul-betul mandiri atau dia ora padhekan. Intinya apa? Ya gelem urip rekoso. Tidak mengharap apa-apa. Lah kalau dia sudah tidak mandiri dan mengharap sesuatu dari orang, ya tidak mungkin ia mampu untuk berbicara betul-betul menurut yang ia ketahui di pesantren. Begitu juga bangsa besar, itu tidak bisa. Kalau sudah tidak mandiri untuk berbuat sesuatu, tidak bisa. Mesti disetir. Disetir. Dan hampir seluruh penjajahan itu dimulai dari ketidakmandirian suatu bangsa. Hampir seluruh penjajahan itu dimulai dari ketidakmandirian suatu bangsa. Otomatis. Nggih. Lucu dulu kenapa Indonesia dulu dijajah, Malaysia dijajah, Timur Tengah sekarang tanda kutip dijajah karena tidak mandiri. Nggih. Nah, maka nang pondok diajari hidup sangat-sangat sederhana. Gen seumben umpamane ya cara yang kedua yang digunakan wis ora kaget. Biasa rekoso niku. Ngene nih. Kula wingi mbon ngeten nggih niki mangke critane tanpa direkam mik. Paham nggih? Harus mandiri ngono. Bon niki ngajine rampung karek cerita sedherek. Wonten Habib asal dari Gorontalo, dia pernah kuliah teng Sudan. Kuwi krungu. Iki pokoke men kok iki kudu dibuak iki, maksudnya dibuak orang mlebu sok dipotong. Ten Habib dia kuliah tentang sastra di Sudan sampai sarjana S1. Luar biasa tentang sastra Arab. Ini luar biasa. Luar biasa ini ngeten lho. Betul-betul bisa sastra belaghah lu betul-betul bisa. Tidak hanya karena memang di sana dididik betul di Sudan. Pun
Sekarang punya istri syarifah di Solo, ngambil S2 di UII Jogja. Nah, sudah 1 tahun, 1 tahun setengah dia di Solo. Mulai Ramadan, yang saat Ramadan dia ingin, Ramadan yang dulu. Nah, terus dia ketemu kulo, derek ngaji hikam. Akhirnya dia karena S2 biasanya lek rampung ngaji teng Masjid Cegah, Habib niki wali pinter wong ngajar teng pondok Habib Alwi Al-Habsyi niku. Ngajar teng mriku. Dia hafal Quran sudah 15 juz. Ini masih setor terus sampai 30. Baca kitab apa iso. Sastra Arab. Tapi dia ini lek pas ngaji hikam kudu ono pendampingi. Lek ngaji hikam ora ono pendampingi mentah. Nah, akhirnya bar ngaji segaf niku dia ini koyo setengah sorogan, maca disemak. Wis engko lek butnya. Lah gandeng lek Senin dhek ora iso teng Jogja niku pingin mriki. Jadi setiap Sabtu lek pas anu mriki. Tapi niku pun biasa nggih. Kula luar biasanya. Dan ini tidak teng kula tok lho. Habib-habib Solo yang alim-alim niku dia minta untuk ngaji dia. Minta supaya dia bisa ngaji apa. Seluruh habib-habib waktunya. Di Jogja yang ngono. Dhek niku teng Krapyak setoran Quran teng Pondok Krapyak Al-Munawwir. Terus ngaji karo sapa. Ngono. Sampai napa? Bojone wis duwe anak iki. Putrane umur 2 tahun atau 3 tahun. Garwani dipondokke teng Krapyak. Dia anak lho. Iku wedok lek lanang yo rada-rada ora. Dipondokke teng Krapyak putrane. Apa? Garwani. Jadi rada guyu jane. Lah napa? Lah koncone bojoku umur 11 tahun. Ya ngono. Nanti dia usulkan naik kelas. Terus gini. Saking semangatnya ngaji terus pun. Nah, rampung cerita dawa betapa di luar Jawa ini begitu butuhnya kepada orang-orang yang betul-betul bisa baca kitab. Betul-betul bisa baca kitab, punya kemampuan dan mau berjuang. Kula ditawari, lek ono pingin sekedar ngajar monggo. Pingin nanti punya majlis monggo. Sampai kalau mau bikin pondok disiapkan karek ngajari tok. Tanah siap, yang Arab bangunkan total siap. Santrinya untuk mendatangkan santri, terus piye biayani ono sing Arab danai. Pokok ngajar tergantung kemampuannya. Dan dia minta sekarang belajar kan ngadarin wangsul, Beb. Saiki yo monggo lek ono. Dia sudah banyak antrian tawaran. Ada tanah 9.000 meter datar. Itu siap dibangun. Habaib yang bangun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ora sing aneh-aneh ngono. Kula sadèrèngé niku nate ditawari jamaah. Len purun iki lek ana santri gelem 2. Ya berdakwah karo bekerja, apalagi punya istri. Dia senang banget. Tapi bekerja lagi. Plus dakwah. Nanti dari bekerjanya ia dapat gaji, berdakwanya dapat tunjangan. Kalau nanti betul-betul cocok, nanti akan dikasih tanah dan dibangunkan pesantren plus dikasih perkebunan kelapa sawit yang untuk menopangnya dia total. Menopang diri pribadinya tadi, ia menopang santrinya nanti. Dan ini banyak yang sudah digitukan. Sopo ya sing gelem tak arah kirono ya sing mampu. Paham maksudnya? Kalau dia ini serada nerawang no. Tapi sing menemukan kriteria sing kula lek omong matur niki sing wani ngono niki nyoba. Ngono iki kula dhewe ora patek wani jan. Bedeng.
Artinya, lu kok ngono men to? Sampai iki Habib iki dia kan sudah ada yayasannya dia sana. Yayasan yang tapi bentuknya sekolahan, Untuk pengajaran kitab iku kami serahkan total 100%. Cara mau piye kono ora milu-milu. Pendidikan total. Nyo, cara piye? Aturan dhewe ngono. Sampai seperti itu. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan. Sampai nopo Kang? Santri ini lek wis lulus aliyah, ana sing kados Habib ini ditugaske kuliah teng Sudan. Saiki diantaranya jangan tahu itu santri yang rodok punya bakat ada 4 santri di pondok teng Kerapia. Ana sing di pondok teng Lirboyo. Jadi karena dia itu mengharap orang-orang yang punya kemampuan dari Jawa itu manggon sana kan wis dadi ngono lho karepe. Tapi sulit. Kayak tadi ini sulit. Akhirnya dia santrinya dikirim nang kene beasiswa loh. Asyik ora? Beasiswa teng pesantren. Beasiswa teng Sudan. Saiki beasiswa ngambil S2 untuk belajar agama. Semangatnya ini luar biasa orang sing Gorontalo nih. Habib-habib ini luar biasa. Wong kala yo mikir beasiswa ngono. Kene ana wong cah bakat sik rada enom bakat wis tuwa wis ora kecandaan. Bakat iso apal alfiyah dalam waktu mondok nang kene 3 tahun ngono. Mbuh mangkate niku gara-gara wis 4 tahun lah. Apal untuk beasiswa mondok endi. Ngono. Di pondok-pondok sing sejalur kita maksudnya ya ponang sarang, ponang di sing iso ngaju kitab tenanan. Biaya pondok ora mahal. Nggih. Asik ya ngono ya. Nggih. Kok hasil ngono kula tak pengin dolan mriku. Ya nanti kalau saya sudah pulang dan mapan. Siap. BP ngisi teng MJA, mesti cegah barang Habib iki. Ora wong bodho, wong alim pinter iso saking tawadhuke wae. Lah tak usulke, mbok kula mawon mriku Habib. Ndak harus saya ke sini. Kula janjane purun teng Sarklikon mriku. Dhewe ora gelem dhewe ya wis. Kula semangatnya luar biasa, tur itu. Ya Allah. Dan saya mendengar di luar Jawa ini begitu butuh ngeten niki. Banyak. Tapi kudu santri sing tadi itu mandiri secara pribadi atau dia memang betul-betul mandiri. Kalau gak ada rencang ya Allah, sulit tak temuni. Konco kamar sak kelas urung lulus teng pondok kula lulus sanawiyah. Lulus sanawiyah gen pondok kula Al-Ghazini lulus. Tapi dia saat dari pernah mondok teng Madura, bar mondok mriku terus mondok gen kula. 3 tahun mondoke. Saiki dadi ketua NU Kalimantan Barat. Ketua NU Kalimantan Barat. Ketua NU nih? Rais Suriah NU Kalimantan Barat. Jadi lek mau tamar ya dadi utusan ya. Kota Jawa Tengah lho Kang. Ya bukan kena alim banget, pinter banget boten. Ya mangkono ki ono ya kuwi lho dengen. Ono iku kuwi lho. Ora sing gara-gara pinter hebat ya ndak. Ya gara-gara ya nang kono ya rata-rata ya angel golek wong-wong sing pinter agama bimakna, pinter kitab angel ngono lho. Lek sing titel oke, tapi wong titel iki rata-rata lek masuk kancah ya wani bayar pira ngono sih. Lek santri kan ora, pokok men ilmune dalan sik ngono. Lah terus kok piye? Alah engko lak ya ono jatahe dhewe ngono santri iki wani ngeten niku. Ini dia lek ceramah saiki kanca kula niku Ustaz Syafi'i jenenge. Yo tekan Malaysia, Singapura wong nang Kalimantan Barat niku ada perbatasan langsung kepada Malaysia. Ke sana. Ya sekali lagi boten ngono begitu hebatnya ndak. Ya gara-gara napa? Ya sing pinter kitab tenanan dan harus dicatat Kang, dicatat ya.
nanti wong ngisi pengajian ora sok maca kitab ora dinggo. Lek saiki lek wong ceramah sak gelem iso. Nanti pada akhirnya karena begitu semrawut di dunia dakwah ini sampai sulit untuk dipegang siapa. Sekarang ini kan mulai bingung, gara-gara kokian YouTube iso apa cari macam-macam dari HP, akhirnya sing bener sing ngendi ya. Ujung-ujung iso emben kembali kepada sing iso maca kitab. Iku sing dipegang. Dan ini sudah banyak fenomena daerah-daerah tertentu sudah seperti ini. Ini masuk Sidoarjo, Ustadz nang Sidoarjo, mulang pengajian rutin, kok ora nggo kitab, ora kanggo kono. Lapo kok ngono? Lah lek gor ngomong aku iso. Ngono jare wong Sidoarjo niku. Lah kula sing ora iso maca kitab, mula kula ngaji kitab, ngono. Wong kene kan wis pokok metu sak metu-metune ijo ngono ya. Solo ya. Tapi pada nantinya ndak. Harus pegang kitab dan diajarkan isinya kitab. Kenapa? Lek tidak diajarkan isinya kitab, berarti kalau kan ngaji kali jenengan, ngono apa bedanya aku karo jenengan iku? Padha wae. Ngono lho Kang. Tapi lek ngaji karo kitab, kok kitab Imam Ghazali, berarti aku ngaji nang Imam Ghazali, jenengan yang memperbesar penyampaian apa yang dalam kitab Imam Ghazali. Ngono. Ngono kok ora seneng ingin belajar kitab ya kebangetan. Tak gambari ngono barang. Dan banyak ya pondok-pondok pesantren sudah kerjasama seperti ini, banyak sekarang sudah. Dan ruangnya begitu luas sekali kan, luas sih. Luas. Jawa ki wae, Jawa ki terutama Solo. Tapi lek pingin terdidik betul terasah betul, ya manggon Solo. Manggon Solo ini lek sukses insyaallah nang ndi luwih gampang. Napa? Nang Solo iki kayak mau niku wong sugih ngenyek karo Ustaz Kiai ora gagas. Sak pituruté wong pinter-pinter ya kemaki karepe dhewe. Tapi lek kok iso bertahan dan mampu eksis nang keluar sana insyaallah lebih mudah. Ngono lho guys, alhamdulillah manggon daerah sekitar Solo nggih. Ayo sing semangat, sing ngaji sing semangat. Pun insyaallah, tapi sok tenanan, ora esok-esokan to. Mondok sing temenan, ora gon mondok-mondokan. Mau niku. Poin-poin tadi diiling-iling. Kunci hidup kebahagiaan ada nopo? Tarbiyatul haq, yang itu merupakan ruhul hayat, wal ilmu, yang itu merupakan damul hayat. Pendidikan yang benar, pendidikan yang mendidik akhlak dan cinta tanah air. Ilmu tergantung situasi dan bisa dipelajari kapanpun, dimanapun, seperti apapun. Terus berjalan ilmu ya ora ono telate belajar ilmu. Tapi kalau didikan sulit, kecuali wong sing pikantuk pitulung khusus saking Allah. Nah, mumpung saiki gampang dididik, didiklah diri kita. Nah, nanti masalah ilmu dapat kita terus pelajari, ora ono telate belajar ilmu niku. Nggih. Nah, pun Allah bisa dilanjut insyaallah benjang meneh. Ya Maulaya shalli wa sallim daiman abada. شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الفاتحة.